Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Semoga tetap sehat ya. Sebelumnya, agar lebih semangat, bagaimana kalau kita mengadakan yel-yel terlebih dahulu? Jika ibu mengucapkan selamat pagi, maka kalian bisa menjawab dengan pagi, pagi, pagi. Begitu ya? Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, terima kasih. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai membaca dan menulis puisi. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga materi pada kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja. Karena kita membahas mengenai puisi, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu puisi. Jadi, puisi itu merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Nah, di dalam puisi ini juga disebut sebagai karya yang singkat, karya yang padat, dan karya yang indah. Nah, mengapa demikian? Singkat, yaitu karena dalam puisi itu diungkapkannya itu tidak panjang lebar. Kata-katanya tidak diungkapkan secara panjang lebar. Kemudian disebut padat itu karena pilihan katanya itu mengandung kekuatan rasa dan juga mengandung makna, sehingga terasa begitu padat kata-kata dalam puisi itu nanti. Kemudian disebut juga indah. Nah, indah itu karena di dalam puisi itu nanti kita juga akan mendapati majas, kemudian rima, sajak, dan juga ungkapan yang menarik lainnya. Nah, unsur yang pertama yang ada dalam puisi, yang pertama itu harus ada tema. Nah, tema itu apa? Jadi tema itu merupakan pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair itu. Nah, tema ini kan berbeda dengan judul ya. Tema itu misalnya tema perjuangan, kemudian tema pendidikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yaitu adalah rasa. Yang mana rasa itu merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung dalam puisi tersebut. Jadi ada rasa senang, ada rasa sedih, seperti itu. Kemudian nada. Yang ketiga adalah nada. Nah, nada itu merupakan sikap penyair itu terhadap pembacaannya. Jadi kalau misalnya temanya tema perjuangan, nah nadanya itu harus menggunakan nada yang tinggi. Harus dengan cara pembacaannya itu juga harus dengan yang menggelora, sehingga terlihat lebih bersemangat gitu kan. Kemudian unsur yang keempat itu adalah amanat. Nah, amanat ini kan merupakan pesan ya, pesan yang disampaikan kepada pembaca melalui puisi, begitu. Nah, jenis-jenisnya puisi itu ada dua. Yang pertama
yaitu puisi lama, yang mana puisi lama ini itu masih terikat oleh aturan-aturan bait atau bait baris. Karena pada puisi lama ini itu merupakan peninggalan dari sastra Melayu lama. Nah, contohnya dari puisi lama itu ada pantun, kemudian ada syair juga. Terus untuk jenis puisi yang kedua yaitu puisi baru. Nah, puisi baru ini kebalikannya dari yang puisi lama tadi. Kan puisi lama itu masih terikat oleh baris dan bait. Nah, sedangkan di puisi bebas, di puisi baru ini tidak terikat oleh bait maupun baris tersebut. Nah, karena dari tadi kita menyinggung ngomong tentang baris, bait, rima, dan majas. Lantas apa sih? Siapa yang tahu? Mungkin dari kalian ada yang tahu atau sudah pernah membaca buku. Barangkali, Bu, ini apa sih baris itu bagaimana? Bait itu yang bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan lagi ya. Nah, kan baris itu merupakan disebut juga dengan larik ya. Jadi misalnya gini, saya akan menulis salah satu puisi. Nah, yang dimaksud baris itu oh ibu. Nah, ini termasuk baris pertama. Kemudian ini, engkau yang melahirkanku. Nah, karena kan sudah beda kata lagi, kita membuat kata yang baru. Nah, kata yang baru ini kita letakkan di tulisan selanjutnya, di baris selanjutnya, sehingga disebut juga dengan baris kedua. Nah, begitu juga yang baris di bawahnya, berarti serta merawatku. Ini juga disebut dengan baris ketiga. Kemudian yang terakhir, ibu juga yang menggendongku. Berarti ini masuk kepada baris keempat. Jadi, puisi ini terdapat 4 baris. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi menyinggung juga bait. Nah, bait itu apa sih? Jadi, bait itu adalah satu kesatuan dalam puisi itu yang terdiri atas beberapa baris. Nah, ini kan sudah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah,
ini itu kan karena bait itu terdiri atas beberapa baris, jadi beberapa baris itu tidak hanya terdiri satu baris, berarti lebih dari satu baris. Misalnya, oh ibu, baris pertama dan baris kedua ini kita bisa jadikan satu bait atau bait pertama. Kemudian, serta merawatku, ibu juga yang menggendongku. Nah, di baris ketiga dan keempat ini kita bisa jadikan sebagai bait kedua. Nah, untuk bait dari puisi sendiri itu biasanya tidak hanya dua baris, bisa nanti oh ibu, jadi baris pertama, baris kedua dan baris ketiga ini bisa nanti menjadi satu bait. Nah, kemudian untuk baris keempat dan seterusnya, misalnya terdapat 8 baris, berarti baris keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan termasuk bait kedua, begitu. Kalau misalnya terdapat 9, berarti baris 1, baris 2, dan baris 3 dinamakan bait 1. Kemudian baris 4, baris 5, dan baris 6 masuk kepada bait kedua. Kemudian baris ke-7, 8, dan 9 masuk kepada bait ketiga. Seperti itu. Nah, tadi juga menyinggung tentang rima. Nah, rima itu apa sih? Jadi rima itu bunyi yang berada di akhir kata yang diucapkan berulang-ulang. Jadi rima itu kan ada yang pertama ya, rima silang. Nah, rima silang ini hurufnya itu biasanya berpatokan A, B, A, B. Contohnya berarti gini. Bentar, saya buatkan contoh lagi. Nah, rima silang itu maksudnya kan berpatokan A, B, A, B. Nah, karena huruf yang pertama dengan huruf yang ketiga, maksudnya baris yang ketiga itu sama. Huruf yang di baris pertama dan di baris ketiga ini sama. Contohnya ini. Nah, kan kembali, li, kemudian li, kali, kan hurufnya sama. Pengulangan katanya kan sama. Kembali di baris pertama
kemudian kita lihat di baris ketiga, kali, menyusuri kali. Ini linya kan sama. Kemudian di baris kedua dan baris keempat itu juga sama. Di desa, A. Kemudian karsa, berakhiran sa. Desa, sama. Nah, kembali di sini, berarti ini merupakan jika diibaratkan itu adalah huruf A. Kemudian sa ini diibaratkan menjadi huruf B karena di baris pertama ini beda akhirannya dengan yang di baris kedua. Yang di baris pertama berakhiran li dan di baris kedua berakhiran sa. Kemudian di baris ketiga kok ternyata berakhirannya li kembali, berarti dia termasuk anggapan huruf A. Kemudian di baris keempat berakhiran sa, berarti dia masuk ke B. Seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang rima terus. Nah, rima terus itu berarti akhirannya ini li semua. Jika tidak li ya sa semua. Karena rima terus itu hurufnya A. Jadi dari baris pertama sampai baris terakhir puisi itu, huruf terakhir yang diucapkan itu sama semua. Misalnya aku ingin pulang kembali. Kemudian di baris kedua juga harus sama pengucapannya, harus li semua. Misalnya aku ingin pulang kembali. Kemudian menghirup udara di sini misalnya, atau apa gitu. Kemudian bermain bersama menyusur kali, segar bagai cerah seperti suasana hari ini, begitu. Jadi kan sama pengucapannya tuh i semua, berakhiran i semua. Kemudian ada lagi rima pasang. Nah, rima pasang ini kan tadi kan setelah silang itu baris pertama dan baris ketiga sama, baris kedua dan baris keempat sama. Nah, kalau rima pasang itu berarti huruf awal di baris awal itu sama dengan baris kedua, sedangkan baris ketiga sama dengan baris keempat. Itu. Jadi misalnya aku ingin pulang kembali. Ini kan diibaratkan ditempatkan di huruf A. Kemudian kita masuk lagi setelah A lagi. Berarti kan kita boleh ngambil ini. Kita harus menyesuaikan. Misalnya kembali li dengan kita cari kata lagi yang berakhiran li itu apa. Misalnya ini, bermain bersama menyusur kali. Jadi ini bisa dipindah. Aku ingin pulang kembali. Jadi ini yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Jadi urutannya bisa seperti ini ya. Jadi pertama, aku ingin pulang kembali. Bermain bersama menyusur kali. Kan sama di awalnya itu berakhiran i kan. Nah, kemudian baris ketiga, menghirup udara di desa, segar bagai aroma karsa. Kan sama di desa dan di karsa. Nah, berarti termasuk pada rima pasang. Nah, kemudian rima yang terakhir
adalah rima peluk. Nah, rima peluk ini hurufnya A, B, D, A. A, B, B, A. Sehingga misalnya, jadi untuk baris pertama ini nanti sama dengan yang baris keempat. Kemudian baris kedua sama dengan baris ketiga. Jadi setelah ini urutannya tadi kan li, sa. Kita balik lagi karena kita peluk lagi kan. Bagikan ibaratnya kan dipeluk ya. Huruf B dipeluk dengan huruf B. Nah, gitu. Bertemu, istilahnya kan bertemu. Boleh juga misalnya huruf B, A, B. Tapi dalam manusia tidak begitu karena huruf alfabet itu selalu diawali dengan huruf A. Nah, jadi misalnya huruf rima peluk ini ya, rima peluk ini kan A, B, B, A. Jadi misalnya kita tentukan dulu yang baris pertama itu ini. Aku ingin pulang kembali. Rima peluk kan berarti A, B, B, A, I. Kemudian kita cari lagi. Bukan kita cari lagi, berarti kita membuat di baris kedua itu dengan akhiran yang berbeda. Jangan yang menggunakan li. Berarti ini kita bisa menggunakan di baris kedua ini, menghirup udara di desa. Nah, kemudian kan B. Setelah itu kan B. Berarti harus sama dengan baris yang yang baru kita buat. Nah, yang kita buat barusan adalah yang berakhiran sa. Berarti kita harus mencari akhiran yang huruf terakhirnya itu sa. Contohnya ini berarti segar bagai aroma karsa. Ketiga. Kemudian yang keempat itu harus sama dengan yang pertama di baris yang pertama tadi. Kalau di baris pertama kita menggunakan akhiran kata li, berarti di baris keempat kita juga harus menemukan apa yang berakhiran kata yang berakhiran li itu apa. Misalnya di sini, berarti di sini 4. Nah, berarti sama. Aku ingin pulang kembali, berakhiran li. Kemudian menghirup udara di desa, sa, berakhiran sa. Kemudian kita balik lagi. 3. Segar bagai aroma karsa. Kemudian bermain bersama menyusur kali. Nah, seperti itu. Kemudian terdapat juga istilah majas. Nah, majas itu disebut dengan gaya bahasa. Gaya bahasa yang mana seolah-olah itu benda mati atau benda hidup itu seolah-olah itu bergerak seperti manusia. Misalnya seperti ini. Padi itu menunduk mengucapkan selamat pagi. Nah, padi kan ya benar, padi itu makhluk hidup. Menunduk mengucapkan. Kan padi kan memang menunduk ya. Padi menunduk mengucapkan. Nah, padi itu kan tidak bisa berbicara. Jadi bagaimana si padi itu bisa mengucapkan selamat pagi? Kan itu jelas tidak bisa ya. Tapi wallahu a'lam. Jadi mengucapkan kan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah itu terdapat benda mati yang kemudian gerakannya itu kita samakan seperti gerak-gerik manusia. Jadi misalnya bola itu berlari. Nah, bola kan termasuk benda makhluk hidup. Salah. Bola itu termasuk benda mati kan. Nah, jadi
bola itu berlari. Nah, kan bola bola itu tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh manusia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara membaca puisi yang baik dan benar? Jadi dalam membaca itu kita harus tahu unsur-unsurnya dalam membaca puisi itu apa saja. Jadi yang pertama yaitu adalah lafal. Nah, lafal itu merupakan pengucapan bunyi. Jadi lafalnya itu harus jelas. Jadi seperti ini. Aku ingin pulang kembali. Jadi harus benar-benar jelas pelafalan setiap hurufnya itu. Kemudian unsur yang kedua yaitu adalah jeda. Nah, jeda ini digunakan sebagai berhentinya sebentar dalam ucaran. Misalnya, aku ingin pulang kembali, menghirup udara di desa. Misalnya 2 baris ini ya. Jadi harus ada jeda setiap barisnya itu nanti. Bukan langsung aku ingin pulang kembali menghirup udara di desa. Bukan seperti itu. Jadi harus ada jeda untuk mengganti ke baris yang selanjutnya, atau di baris yang pertama kita beri jeda. Misalnya aku ingin, kan jeda, pulang kembali. Nah, di antara aku ingin kemudian tadi berhenti sebentar, nah itu yang disebut dengan jeda. Kemudian aku ingin, atau boleh diteruskan misalnya gini, aku ingin pulang kembali, kita kasih jeda sebentar, kemudian menghirup udara di desa. Nah, baru kita lafalkan di baris yang selanjutnya. Jadi agar tidak terkesan membaca biasa atau membaca cerita, karena kan membaca puisi, jadi kita harus diberi jeda. Kemudian unsur yang ketiga yaitu adalah intonasi. Nah, intonasi itu adalah ketepatan penyajian tinggi atau rendahnya nada. Jadi kalau misalnya puisi yang bertema perjuangan kan harus membawakan dengan nada yang tinggi, harus dengan membawakannya puisi itu dengan nada, harus dengan penuh semangat. Nah, penuh semangat kan berarti intonasinya itu termasuk intonasi tinggi. Kalau misalnya seperti puisi yang ini, aku ingin pulang kembali menghirup udara di desa, jadi ini tuh intonasinya itu yang rendah saja, karena ini tuh digambarkan seolah-olah itu intonasinya itu sedang gambarannya itu sedang gembira. Jadi aku ingin pulang kembali menghirup udara di desa gitu. Nah, kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah ekspresi. Nah, ekspresi ini adalah mimik wajah. Jadi ekspresi wajah kita itu yang menunjukkan perasaan hati. Jadi yang mewakili perasaan hati itu disebut ekspresi yang diungkapkan di mimik wajah. Nah, ada ekspresi ini ada berbagai banyak. Misalnya ekspresinya itu sedih, ekspresinya bahagia, kemudian ada yang tertawa. Jadi tertawa kan menggambarkan senang ya, suka gitu. Jadi sampai tertawa. Nah, kalau misalnya ekspresinya itu membawakan puisi tentang sebuah kerinduan. Nah, kerinduan kan jelasnya itu orang tersebut itu tidak pernah bertemu dengan orang yang sudah lama ingin ia jumpai tapi tidak pernah bertemu. Nah, kita bisa menggunakan ekspresi yang sedih begitu, sehingga bisa sampai menangis, kemudian sampai menitihkan air mata gitu. Sehingga dalam membaca puisi itu harus benar-benar kita jiwai terlebih dahulu temanya itu tentang apa,
kemudian sehingga kita tahu ekspresi apa yang akan kita gunakan saat membaca puisi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi dalam menulis dan membaca puisi itu masih saling bergantungan, masih saling keterkaitan. Baiklah, cukup sampai di sini materi pada pagi hari ini. Kita cukupkan. Semoga pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin masing-masing dari kalian, dari anak-anak itu nanti membuat puisi. Puisinya temanya bebas, terserah. Jangan terlalu panjang juga kan. Karena tadi di puisi juga tadi itu puisi dalam ceritanya itu juga tidak panjang, padat, singkat, tapi indah ya kan. Seperti itu. Jadi nanti saya ingin di pertemuan selanjutnya kalian sudah menyiapkan puisinya, kemudian nanti satu persatu akan saya tunjuk untuk maju ke depan dengan sesuai dari materi yang kita bahas tadi selama ini. Baiklah, sekian, terima kasih dari saya, dari Bu Puji. Selebihnya saya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.